Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat muslim, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui video ini. Dan kita berharap semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayahnya selalu kepada kita hingga kita menghadap Allah kelak nanti. Sahabat muslim, di kesempatan ini kami kembali membahas tentang masalah sekitaran hinaan atau merendahkan Wahabi. Siapa pelakunya? Pelakunya tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang disebut-sebut selama ini sebagai singa aswaja. Nah, di judul thumbnail saya tadi saya sebutkan di situ bahwa kumis singa aswaja ditarik oleh Ustadz Salman Ali dari Malaysia. Kenapa? Karena orang ini selalu menghina dan merendahkan Salafi Wahabi. Nah, sahabat muslim, pada kesempatan ini kita akan lihat dulu ya bagaimana salah satu dari video-video Idrus Ramli yang selalu merendahkan Wahabi. Kita lihat berikut ini, sahabat muslim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dan di timur yang namanya Najd itu akan muncul tanduk setan. Siapa tanduk setan? Ya Wahabi. Mengapa Wahabi disebut tanduk setan? Hewan itu saudara, kekuatannya ada pada tanduk. Saudara kalau punya kambing atau nonton rusa ya di video atau apa namanya banteng Afrika, kalau bertengkar itu kan tanduknya yang diadu. Nah, jadi hewan ini kekuatannya ada pada tanduk. Di zaman akhir kekuatan setan itu ada pada Wahabi. Makanya disebut tanduk setan. Mengapa ada pada Wahabi? Setan itu lemah saudara. Misalnya ya, habis sholat setan bisik-bisik sama orang, turunlah, gak usah baca zikir, turun main HP ngopi-ngopi. Karena imamnya baca zikir keras, gak turun dia, paling gak malu. Gak ada yang turun duluan, malu, terpaksa ikut zikir. Lama-lama datang Wahabi. Apa kata Wahabi? Zikir keras habis sholat bid'ah dan sesat. Karena gak pernah ngaji, terpengaruh Wahabi, langsung keluar kalau ada zikir keras. Ini namanya kena tanduk setan. Nah, itu hanya sebahagian kecil dari video-video beliau ya sahabat muslim. Masih banyak lagi video-video yang mana menunjukkan ketidaksukaan beliau ini terhadap orang-orang salaf, menyatakan sesat, mengatakan bahwa Wahabi itu khawarij, membuat wirid harian khusus untuk mencaci maki Wahabi. Nah, itulah kerjaan dari kiai ini setiap harinya. Nah, pada kesempatan ini ingin kami perlihatkan kepada sahabat muslim semua bagaimana kemarahan dari seorang ustadz yang dari Malaysia ya. Kebetulan beliau ini tidak Salafi, tidak Wahabi ya. Hanya ustadz yang tidak suka terhadap pernyataan-pernyataan Idrus Ramli yang dinilai sangat berlebihan oleh ustadz. Ini saya cerita ni, fitnah mulut jahat. Ni fitnah mulut jahat. Idrus Ramli kan, apa dia buat? Dia ambil satu quotation daripada surat Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab, dia tulis surat untuk membantah orang buat perbuatan syirik. Buat perbuatan syirik, kemudian orang kata ini fiqh, hukum fiqh. Di antara bantahan Muhammad bin Abdul Wahab, dia kata, ini orang Allah Ta'ala namakan dia syirik, kamu bagi nama hukum fiqh. Dan Muhammad bin Abdul Wahab bawakan ayat, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban. Mereka menjadikan padri dan pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan. Di tempat lain, surat lain, Muhammad bin Abdul Wahab dia sendiri cerita. Artinya, padri itu menghalalkan benda yang haram, kamu ikut. Muhammad bin Abdul Wahab kata, ini syirik. Allah Ta'ala kata syirik, kamu bagi nama fiqh.
Beberapa baris sebelum tu dalam surat yang sama, Muhammad bin Abdul Wahab sebut, kalau kamu nak cari pandangan ulama fiqh, mereka bersama dengan aku. Ahmad paling banyak mengkritik perbuatan-perbuatan syirik. Kalau kamu nak cari ulama mutaakhirin, mereka sama dengan aku. Ibn Rajab, Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim sama macam aku. Apa Idrus Ramli buat? Dalam buku dia, Idrus Ramli kata Muhammad bin Abdul Wahab menganggap ilmu fiqh itu syirik. Tuan, kalau kita salah kan? Orang dah apa betul? Kita ada. Kalau kita jujur, kita mengaku lah kita tersalah dalam bab ni. Bab ni saya salah, saya minta maaf. Kalau kita tak jujur, kita duduk dan diam lah. Lemak dah salah dah. Wah, buat tak tahu dah. Tapi kalau kita jahat, terus masuk dalam kesalahan tu, nak bagi nampak kesalahan tu macam betul. Tak tahu, ada orang dia tak takut dengan azab Allah. Dia kira tak apa. Bubuh, sekali lagi boleh bubuh. Lepas debat tu 2-3 hari, Idrus Ramli buat video. Mempertahankan benda yang sama. Tengok, Muhammad bin Abdul Wahab telah menganggap ilmu fiqh sebagai syirik. Hang tak baca dengan adil. Dia tak tahu di mana dia dapat keberanian macam ni. Mungkin tak tahu mana dia dapat keberanian. Perkataan dia memang jahat lah. Tapi amanah tak ada, malu tak ada, takut kepada Allah Ta'ala pun tak ada. Dia main tuduh orang sesuka hati. Dia tahu ada tempat Muhammad bin Abdul Wahab suruh ikut ulama fiqh. Dia kata ini semua sekadar untuk mengelabui mata orang sajalah, untuk olok-olok sahaja. Olok-olok pun takkanlah orang yang cakap begini tiba-tiba dia berkata ilmu fiqh itu adalah syirik. Baca tak betul. Dia keluar. Sahabat Muslim, seperti yang kita dengarkan tadi, benar ya, bahwa kumis daripada Idrus Ramli telah dicabut secara online, dalam tanda kutip, oleh Ustadz Salman Ali dari Malaysia ini. Teguran keras, ya, peringatan keras sebenarnya. Sampai beberapa kali Ustadz Salman Ali menyebutkan bahwa mulut jahat, orang jahat, tidak amanah, yang ditujukan kepada Ustadz Idrus Ramli. Kenapa? Karena beliau menyatakan bahwa banyak sekali tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, yang tidak ada di dalam buku. Bahkan beliau, Idrus Ramli ini menulis di dalam bukunya, ya, cacian dan makian terhadap Muhammad bin Abdul Wahab. Menuduh Muhammad bin Abdul Wahab telah mensyirikkan mempelajari ilmu fikih. Subhanallah. Makanya Ustadz Salman Ali di video ini kelihatan sangat marah dan berat. Sahabat Muslim, ini pelajaran bagi kita tentunya ya, bagi saudara kaum muslimin yang ada di luar sana yang menyaksikan video ini, mudah-mudahan dapat mengambil manfaat ya, bahwa jangan kita mudah percaya dengan omongan atau ucapan dari Kiai Idrus Ramli yang sehari-harinya hanya menyampaikan kejelekan dan menuduh yang bukan-bukan terhadap Salafi Wahabi. Semoga video ini menjadi pelajaran bagi kita. Ini saja dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.